Baik, pagi hari ini saya akan mengajak kita menikmati firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 8. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari ayat yang ke-23 sampai ke-27. Nah, saya mau mengajak kita menikmati firman Tuhan ini bersama-sama. Kita akan membacakannya mulai ayat 23 sampai 27. 3, 2, 1. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah sekelumit perjalanan penginjilan dari Tuhan Yesus di daerah sekitar Kapernaum. Setelah dia melayani, begitu banyak orang mencari Yesus, berbondong-bondong, firman Tuhan katakan. Bahkan Tuhan Yesus harus memberi makan buat mereka, beribu-ribu orang. Mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kerasukan Tuhan bebaskan, yang mempunyai persoalan Tuhan angkat semua. Ini membuat jumlah masyarakat yang mengikuti Yesus dari waktu ke waktu bertambah luar biasa. Ya, firman Tuhan mencatat itu semuanya, dan Yesus tetap setia melakukan tugasnya, menjalaninya dengan penuh kasih. Sekalipun followernya begitu banyak, tapi Yesus memutuskan akan meninggalkan followernya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah, di daerah Kapernaum itu, di samping Kapernaum itu ada sebuah danau yang cukup besar yang dikenal dengan Danau Galilea, atau disebut dengan Danau Tiberias, atau disebut dengan Laut Tiberias. Karena danau itu cukup luas, cukup besar. Dan Yesus masuk dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Yesus memilih meninggalkan beribu-ribu orang yang berusaha mendekati Yesus. Ya, banyak orang ini melihat mujizat. Banyak orang menanti-nantikan apa yang Tuhan Yesus lakukan lagi. Boleh dikatakan pada saat itu Yesus adalah sosok orang yang betul-betul digemari. Jadi orang ngefans luar biasa dengan Yesus. Tapi Yesus memilih meninggalkan mereka. Karena apa? Karena Yesus anak Allah punya tujuan yang luar biasa. Amin. Yesus mempunyai tujuan yang luar biasa. Yesus memilih meninggalkan beribu-ribu penggemarnya, followernya. Lalu dia coba tinggalkan Kapernaum, naik ke perahu dan menuju tempat yang lain. Nah, ketika itu sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Dan ketika Yesus ada kesempatan di dalam perahu, Yesus coba beristirahat. Karena Yesus cukup lelah, cukup capek, dan begitu banyak orang-orang yang mengulu-ulukan dia, yang ingin melihat apa yang dilakukan oleh Yesus sepanjang hari. Dan Yesus
tidur, firman Tuhan mencatatnya. Bukan Tuhan Yesus tidak tahu ada masalah, ada gelombang. Yesus tidur, tetapi sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terkadang begitu banyak badai yang kita temukan dalam hidup kita. Amin. Kita tidak menghendaki, tapi badai itu ada. Siapa yang menciptakan badai itu? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang menciptakan badai itu. Bukan secara alam muncul badai itu juga, tapi terkadang badai itu muncul, yaitu pihak musuh kita yang tidak senang melihat kita dengan baik. Dia menciptakan badai supaya menghalangi perjalanan kita. Amin. Yesus ingin nyebrang dari Kapernaum, ada sebelah barat. Dia ingin menuju Gadara, daerah Gadara di utara. Tuhan mempunyai program, Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan ingin sampai ke tempat itu, tapi iblis tidak berkehendak. Iblis menghadangnya dengan badai supaya Yesus jangan sampai ke tempat itu. Sehingga mengamuklah sekonyong-konyong badai yang ada di dalam danau itu. Maka datanglah murid-murid Yesus membangunkan Yesus. Murid-muridnya menjadi takut ketika menghadapi badai yang luar biasa. Saya percaya perahu itu bukan kapal besi seperti sekarang ini yang besar, ya. Yang namanya perahu, ya paling ukurannya kecil, ya. 2 minggu yang lalu kami pelayanan ke Pulau Semau. Sebagaimana proker kami harus kami selesaikan 12 wilayah harus kami kunjungi sesuai dengan proker Rakerda. Dan ini kita sudah penghujung tahun, ya. Kenapa Desember kami tidak mungkin berkunjung lagi karena sudah perayaan Natal semua. Nah, sampai November itu harus selesai. Kami kunjungi Semau. Setelah selesai kunjungan, setelah seminar dan lain semuanya, KKR dan lain sebagainya selesai, besoknya kami rencana mau kembali ke Kupang. Tapi kami berada di daerah sekitar Kapoke sana. Nah, kemudian perjalanan untuk ke Hansisi itu masih butuhkan sekitar 1,5 jam ya perjalanan. Dan rupanya pagi itu kapal feri datang lebih awal, ya. Jam 7 sudah sampai di Hansisi katanya, ya. Kami masih di daerah Kapoke, ya. Baru kami mau berangkat ke Hansisi, dapat informasi ferinya sudah berangkat kembali ke Kupang, ya katanya, ya. Jadi, wah, kami harus ya tidak bisa lagi melanjutkan ke sana, percuma karena ferinya sudah berangkat. Tapi kabarnya sore akan masuk lagi, kira-kira jam 3 feri kedua akan masuk lagi. Dan oleh sebab itu kami persiapkan diri supaya tidak ketinggalan lagi, ya. Jam 2 kurang kami sudah di Hansisi sudah. Kami tunggu itu kapal, dari jam ke jam tidak muncul, ya. Kami bertanya kenapa jadwalnya kok belum muncul. Alasannya lagi ada kapal Pertamina yang isi bahan bakar untuk Semau, ya. Pelabuhannya hanya bisa 1 kapal. Kalau kapal 1 belum berangkat tidak bisa datang. Nah, mobil pengisian BBM itu yang ada cuma 1. Nah, dari kapal ke tempat penyimpanan BBM itu cukup jauh, jadi perlu 3 kali mobil itu memindahkan BBM ke Pulau Semau itu, ya, ke darat, ya. Setelah pemindahan itu semua, ya, sampai jam 5, jam 6 juga kapal belum datang. Air surut lagi tidak bisa katanya, harus tunggu air pasang lagi. Kami tunggu, dan satu hal yang lucu lagi di pelabuhan Hansisi itu, ketika malam tidak ada 1 lampu pun yang nyala, ya.
Kami yang tunggu itu duduk bukan di lantai, di aspal, jadi duduk semua ya. Wah, ini gelap gulita ya. Lampu suryanya ada banyak, tetapi akinya hilang semua. Saya tidak tahu kenapa hilang itu ya. Apa itu dimakan kok atau apa, atau hilang sendiri ya. Mungkin menguap atau apa ya. Jadi tidak ada yang nyala satupun. Jam 8 lebih itu baru ya kapal feri itu masuk. Dan ketika kapal feri masuk, air itu sudah pasang ya. Kami buru-buru naik ya, masuk mobil ke dalam feri. Tetapi angin kencangnya luar biasa pada waktu itu, gelombangnya luar biasa. Setelah kami sampai dalam kapal, belum berangkat, kami semua mabuk semua karena kayak sudah mau tenggelam ya di pelabuhan begini. Wah, ini kapal belum berangkat, kami sudah mabuk semua ya. Nah, itulah situasi ya, kondisi ketika kalau alam mengamuk seperti itu ya. Badai datang ya, luar biasa ya. Sehingga kami sampai di Kupang itu hampir jam 10 ya. Sampai di Kupang kami semua mabuk memang ya. Kami berlima yang hadir itu, kita berlima mabuk semua ya. Nah, inilah yang terjadi ketika Tuhan Yesus ingin mengunjungi daerah Gadara itu ya, dan angin topan datang menghantam ya, sehingga murid itu ketakutan. Murid ketakutan menghadapi badai yang luar biasa. Nah, ini juga berbicara, biasanya kalau kita menghadapi badai, persoalan, kita ini galau, kita ini takut, kita ini kacau kadang-kadang, bingung, takut semua. Dan saya melihat satu hal yang positif, murid itu mendatangi Yesus gurunya itu. Yesus dibangunkan, lalu Yesus sebagai seorang guru, dia adalah anak Allah yang luar biasa. Adanya badai bagi Tuhan Yesus hal yang biasa. Yesus tidak takut, Yesus tetap tenang. Amin, amin. Ini satu pengajaran buat kita. Kalau badai itu ada dalam diri kita, jangan takut. Murid-murid itu takut sebagai manusia biasa, punya keterbatasan, takut melihat badai yang luar biasa. Tapi satu hal yang positif, murid-murid itu sudah mendatangi Yesus. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak takut karena badai. Yesus mengatakan, kenapa kamu takut? Yesus tenang. Kenapa? Karena pandangan Tuhan beda dengan pandangan kita. Kacamata kita terbatas, hanya pandangan dekat. Tapi Tuhan punya pandangan jarak jauh. Amin. Tuhan tahu ya, badai ini pasti reda. Tuhan tahu ya, bahwa badai ini tidak mungkin bisa menggagalkan rancangan Tuhan yang indah ke depan. Amin. Tangan dulu yang berkata Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada badai, jangan kita menangis, jangan kita kecewa, sebab di balik badai itu Tuhan mempunyai rancangan yang indah. Kadang-kadang iblis tidak suka ketika melihat program Tuhan yang akan menempatkan kita ke level yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik lagi, yang mau lebih maju lagi. Iblis tidak akan tinggal diam. Saya mau kasih tahu, melalui titik-titik terlemah itulah iblis akan bekerja. Dia akan mulai menggoyang kita. Sama seperti laut pun iblis pakai untuk menciptakan badai, menghalangi supaya Yesus jangan sampai ke daerah Gadara itu. Ada apa sebenarnya? Karena Tuhan mempunyai visi pandangan ke Gadara. Ada yang perlu ditolong, ada yang perlu diselamatkan, ada yang perlu dipanggil. Oleh sebab itu, ketika badai itu datang, Yesus tahu ya, Yesus tidak takut. Dia katakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Kalau ada badai datang kepada kita, ada tantangan, ada persoalan, jangan takut. Kenapa? Sebab kita punya Yesus. Amin. Sebab Yesus ada dalam perahu menyertai murid-muridnya. Yesus tidak pernah akan meninggalkan mereka. Dan Yesus katakan, jangan takut. Kamu yang kurang percaya, percayalah bahwa Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Amin. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Tuhan Allah kita punya kuasa yang jauh lebih besar daripada musuh kita. Amin. Yesus bangun, lalu tinggal menghardik saja, semuanya selesai. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita dilanda dengan pandemi. Pandemi itu bukan ciptaan Tuhan, saya mau kasih tahu. Pandemi adalah ciptaan musuh kita yang tidak senang melihat manusia hidup dalam keadaan yang baik, tatanan yang baik, diberkati semua, yang bisa beribadah dengan baik. Nah, inilah pandemi itu dibangkitkan untuk menghalangi supaya kita jauh daripada Tuhan kita. Kenapa saya katakan bukan daripada Tuhan? Sebab pandemi itu juga bisa menyebar di kalangan hamba-hamba Tuhan, dan begitu banyak hamba Tuhan jadi korban, mati karena pandemi ini. Tidak mungkin Tuhan mempunyai rencana seperti itu, menghancurkan anak-anak Tuhan. Tidak. Pandemi ini muncul karena iblis ingin menggoyangkan kita, ingin mengacaukan kehidupan kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kita adalah orang yang akan diselamatkan. Amin. Nah, ketika Yesus menghardik badai itu, maka angin itu menjadi tenang, dikatakan. Ya. Be still and be calm. Ya. Menjadi diam. Ya, dan juga anginnya menjadi tenang. Nah, tindakan ini membuat orang-orang yang ada dalam perahu itu, ya, menjadi terheran-heran. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan itu tidak berakhir pada ayat yang ke-27. Tapi Tuhan mempunyai tujuan. Kenapa Tuhan meninggalkan followernya, pengikut-pengikutnya, lalu menuju ke Gadara? Ada apa karangan di Gadara itu? Kalau kita baca ayat 28, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, orang-orang, ya, daerah yang disebut dengan Gadara, orang-orang Gerasa, ya. Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, rupanya Yesus hadir ke Gadara ini yaitu untuk menolong dua orang yang kerasukan. Dua orang yang kerasukan oleh roh iblis, legion dikatakan itu, ya, yang hari-hari memukul dirinya, menyiksa dirinya, dan berteriak-teriak dengan telanjang di pekuburan, menakut-nakuti orang lain semua. Sekalipun dia diikat bagaimanapun, dia mampu meloloskan diri. Nah, ini berbicara, inilah pekerjaan iblis yang menjerat dua orang ini. Mungkin dua orang ini ketika dia tidak dijerat oleh iblis, ya, dia kenal Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, mungkin dia berdoa, sehingga ketika kerasukan itu terjadi, mereka dirasuki oleh iblis, mereka menjadi korban, mereka histeris, teriak-teriak semuanya. Dan rupanya Yesus tinggalkan followernya hanya untuk menjangkau dua orang yang kerasukan itu. Amin. Tuhan sangat peduli. Mungkin bagi orang-orang yang biasa, kedua orang yang sudah puluhan tahun kerasukan ini sudah biasa, pemandangan biasa, tidak ada yang peduli lagi, apalagi dengan telanjang semuanya, sangat menakutkan.
Tapi Yesus sangat peduli dengan mereka. Amin. Sebab Yesus tahu mereka perlu dibebaskan, mereka perlu ditolong, mereka perlu diorbitkan menjadi pelayan Injil yang baik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kadang-kadang Tuhan ya tidak melihat latar belakang kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan mau orbitkan kita untuk melayani pekerjaannya. Dan inilah Tuhan kenapa memilih tinggalkan beribu-ribu orang pergi ke Gadara, yaitu untuk melepaskan mereka yang kerasukan. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, roh itu tahu. Roh yang najis, roh yang tidak memuliakan Tuhan, tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa gerangan hubungannya dengan kami? Engkau datang, bukannya di tengah jalan sudah dibuat badai supaya engkau tidak datang. Tapi saya mau kasih tahu, rancangan Tuhan tidak bisa dihalau oleh siapapun. Amin. Sekalipun iblis berusaha menghancurkan, tapi Tuhan, Dia adalah Tuhan. Dia tetap Tuhan. Dia punya kuasa mengalahkan segala, menenangkan segala persoalan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Dan roh itu berbicara. Roh itu tahu bahwa mereka bukan tandingan Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah, anak Allah. Kalau engkau mau mengusir kami, izinkanlah kami masuk ke dalam kawanan babi-babi yang ada, yang cukup banyak. Dalam Markus tercatat ada 2000 lebih ekor babi yang ada di sana. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati dalam air. Dan kita melihat ternyata binatang pun tidak mau dirasuki oleh iblis. Ya. Binatang pun memilih terjun ke danau biar mati sekalian, lebih baik daripada dirasuki oleh iblis. Binatang pun tidak mau dirasuki oleh iblis. Dan jumlah babi-babi yang ada itu lebih dari 2000 ekor. Dikatakan sebuah bilangan yang cukup besar. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan betapa berharganya 2 orang yang ada di Gadara ini, yang kerasukan, ya, lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Ya. Dan Tuhan mau tolong mereka, mau sembuhkan mereka, mau angkat mereka kembali. Dan ketika peristiwa itu terjadi, maka sampailah gembala-gembala melaporkan kepada pemilik daripada ternak itu, menjelaskan mereka yang kerasukan itu sudah Tuhan pulihkan, dan mereka tidak kerasukan lagi. Mereka telah sadar, mereka sudah berpakaian kembali. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Nah, inilah kelompok orang yang tidak memuliakan Tuhan, tidak mengucap syukur apa yang Tuhan lakukan. Mereka memandang dari segi materi. Kalau Yesus datang di sini, kami sudah korban 2000-an ekor babi, sudah mati semua, apalagi akan berkorban. Lalu mereka menolak Yesus, kembali saja. Dan Yesus kembali ke Kapernaum. Yesus setelah melakukan tugasnya menolong 2 orang itu, Yesus kembali lagi ke Kapernaum. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan orang yang dibebaskan itu? Nah, 2 orang yang dibebaskan itu, ya, mereka telah dipulihkan, mereka sadar, mereka ingin ikut Tuhan.
Dan mereka katakan, Tuhan, aku ikut dalam kapal kamu, aku mau ikut Engkau. Dan Tuhan memberikan tugas kepada mereka. Tidak, kembalilah ke daerah kamu, tinggallah bersama dengan mereka, jadilah saksi, beritakan Injil. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah panggilan Tuhan di atas kita. Panggilan Tuhan, God's calling. Tuhan memanggil kita. Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai planning yang indah. Dan panggilan Tuhan itu adalah kasih mula-mula, cinta mula-mula. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini karena panggilan Tuhan. Amin. Amin. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita semua Tuhan punya rencana untuk selamatkan. Tuhan mau panggil kita. Kita di mata Tuhan sangat berharga. Sama seperti dua orang yang kerasukan itu, lebih berharga dari 2.000 ekor babi semua. Kalau sekarang satu ekor babi itu mungkin harganya bisa 3-4 juta tergantung besar kecil ya. Apalagi itu babi sekarang kupangnya mahal, 1 kilo sudah 85.000 ya. Bisa bayangkan ya, kalau 2.000 ekor babi nilainya mendekati 10 miliar. Dan Tuhan lebih mementingkan manusia, jiwa manusia, keselamatan manusia daripada semua materi yang begitu besar. Amin. Nah, inilah panggilan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau panggilan Tuhan itu pasti membuat perubahan di dalam hidup kita. Amin. Kita bisa setia, cinta Tuhan. Walaupun pandemi, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Orang kalau yang tidak cinta Tuhan, kalau dia pun ya ke gereja penuh dengan kefasikan, penuh dengan kepura-puraan, ya sekedar karena KTP saya Kristen, saya ke gereja sekali-kali, ya. Sekali-kali. Ada yang punya prinsip seperti kapal selam, lebih banyak tenggelamnya daripada munculnya katanya. Ya. Jadi kalau sudah mau Natal, Paskah, baru dia gereja. Habis Natal, habis Paskah dia tenggelam lagi. Dia tidak muncul lagi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu berbicara orang Kristen belum mendapat panggilan Tuhan. Orang yang kerasukan dapat panggilan Tuhan, dia berubah. Saulus yang begitu jahat, ketika Tuhan memanggil, dia berubah. Dan saya puji Tuhan, saya punya latar belakang yang tidak kenal dengan Tuhan, yang bukan orang Kristen, tapi Tuhan panggil saya berubah. Amin. Saya ada di tempat ini, saya bersyukur. Sejak dari kecil sampai saya dewasa, saya tidak punya tujuan menjadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah terbayangkan kalau saya akan menjadi hamba Tuhan. Karena bukan itu prioritas, bukan pilihan, sama sekali tidak ada opsi untuk memilih menjadi hamba Tuhan. Tapi kalau hari ini saya boleh menjadi hamba Tuhan, saya katakan karena Tuhan yang memanggil. Amin. Bukan karena Tuhan yang memanggil saya tidak akan menjadi hamba Tuhan. Awal saya jatuh cinta kepada Tuhan karena panggilan Tuhan. Dimulai dengan seorang hamba Tuhan, seorang ibu pelayan Tuhan datang melayani tempat saya. Saya masih tinggal di Naikoten. Ya, saya buka usaha fotokopi. Ini ibu juga saya tidak kenal. Tapi saya tidak tahu kenapa. Tiap hari datang berdoa buat saya. Datang, Om Baba. Ya, saya pikirnya karena dia baik ya, saya terima saja, tidak ada masalah. Ya, dia berdoa untuk datang sini, ngomong baik-baik. Ya, namanya dia ngomong baik-baik ya, saya terimalah. Ya. Karena ajaran dari orang tua kami, kalau orang berbuat baik sama kamu, kamu juga berbuat baik. Ya sudah, ya terima. Suatu saat dia bilang begitu, Om Baba, mari kita berdoa. Oh ya silakan, kalau dia mau berdoa, ya silakan berdoa. Ya, saya bukan orang Kristen, ya agama saya nggak jelas. Ya, kenapa? Karena saya sebagai dari keluarga kami, ya agama Buddha juga nggak jelas, agama Konghucu juga kurang jelas. Ya. Jadi ya silakanlah kalau kamu berdoa. Ketika dia berdoa, ya
Saya langsung ke belakang. Saya ke dapur memang. Ya, saya di depan toko, dia berdoa. Dia amit pas temukan saya nggak ada lagi di sana. Kenapa? Ya, saya takut lagi didoakan. Ya ngerti gitu ya. Hari berikutnya dia datang lagi. Ya. Kemudian dia bilang, mari Om Baba kita berdoa. Iya silakan. Kali ini saya di dapur. Ya. Lalu dia berdoa. Begitu dia berdoa, saya sudah tinggalkan di dapur. Saya ke depan lagi. Ya. Saya nggak tahu apa yang didoakan. Ya. Kenapa? Saya belum tahu panggilan Tuhan, belum mengerti. Saya melarikan diri karena takut didoakan. Apa yang mau didoakan saya juga tidak tahu. Dia silakan kamu doa. Saya sudah ke depan. Hari berikut datang lagi. Kali ini Bang, Om Baba, mari kita berdoa. Ya silakan. Ya, dalam hati ini, berdoa udah pergi lagi. Rupanya hamba Tuhan ini kali ini dia berdoa, dia tidak tutup mata. Nah, saya tidak bisa pergi. Dia buka mata, dia lihat saya ada berdoa. Mari kita berdoa. Matanya tidak tutup. Loh, kan biasanya dia tutup mata berdoa. Nah kali ini dia tidak tutup. Aduh, saya mau pergi tidak enak nih ya. Waduh, kali ini saya dengar dia punya doa. Ya dia berdoa. Dan setelah saya simak, ternyata doa itu baik. Doa orang Kristen itu baik. Doanya kamu diberkati, dijaga, dilindungi, baik semua. Tidak ada yang buruk. Dalam hati, iya kenapa saya takut didoakan ya? Padahal doanya baik semuanya. Ya, disitulah saya tidak takut lagi didoakan. Oh ternyata doanya baik ya, nggak ada yang buruk. Ya, tidak suruh kita jadi orang Kristen ini, cuman doa diberkati semuanya. Ya oke, baik. Kali ini saya didoakan. Ya. Suatu saat dia datang lagi, dia bilang, Om Baba, mari kita ke gereja ya. Iya. Ya saya kan nggak pernah ke gereja. Karena diajak ke gereja, iya, supaya menyenangkan hati orang. Kan saya tidak akan pergi, cuma biasa saja. Ya sudah, selesai, dia suruh pulang. Ya, saya sudah lupakan itu semua. Memang tidak terbersit ingin ke gereja. Tapi ternyata pagi-pagi buta, ya, jam 6 lebih, ya, ada yang ketok pintu. Saya kira siapa lagi ini? Hari Minggu kan kami tutup, tidak ada kegiatan, toko semuanya. Ya, pas yang ketok pintu, ibu itu di depan ini. Saya kaget, ibu ada perlu apa? Saya bilang gitu. Ya, datang lagi. Dia bilang, saya bukan, langsung dia masuk. Ya, saya nggak suruh masuk, dia sudah masuk. Ya, saya juga tidak ingat lagi kalau hari Minggu ini mau ibadah atau apa. Katanya Om Baba mau ke gereja. Ya, saya kaget. Katanya mau ke gereja. Ya, saya bilang, oh tidak, saya bilang, ya, saya belum mandi. Cari alasan, saya belum mandi ibu. Ya nggak apa-apa kamu mandi dah. Ibu kalau saya mandi itu lama loh, berjam-jam. Nggak apa-apa kamu mandi saja katanya. Aduh saya, ini gimana ya? Saya sudah bilang saya mandi lama, padahal saya mandi itu cepat gitu ya. Ya sudah. Saya pikir ya udahlah kalau gitu sengaja saya mandi lama-lama supaya ibu itu pasti pergi. Ya, biasa mandi itu cepat, biar dilama-lamain gitu loh. Ya, ternyata gue udah lama-lamain, ya, kok keluar, ternyata ibu itu masih tunggu. Ampun, ya, dia bilang, sudah mandi kok, katanya. Aduh, ya, dia bilang, ayo sudah kita ke gereja, ganti pakaian sudah kita ke gereja semuanya. Nah sekarang alasan apa lagi gitu loh, ya? Mau nggak mau terpaksa dengan berat hati. Ya udahlah, ya udah tunggu lama, ini saya sudah kerjain nggak enak, ya sudahlah, ya sudah datang nggak? Ya karena gereja dari tempat saya ke sana ke perjanjian baru juga dekat-dekat gitu. Ya, waktu itu belum perjanjian baru gitu ya. Nah, waktu itu gerejanya masih belum jelas, karena belum gabung dengan sidang Jemaat Allah. Lalu saya pergi, dan disitulah ketika beribadah saya mendengarkan firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan itu sangat indah, luar biasa, baik untuk menolong kita. Kita yang tidak tahu, kita lari daripada Tuhan. Dan saat itu saya merasa diberkati. Ternyata firman Tuhan itu indah, luar biasa, baik. Tuhan itu baik. Dan disitulah awal perjumpaan saya dengan Tuhan. Tapi saya belum dipanggil oleh Tuhan.
Dan singkat cerita, beberapa kali kemudian saya belum tahu apa-apa pelayanan, hanya datang beribadah karena merasakan, wih ternyata beribadah itu indah, baik, ya, sangat baik, ya, untuk menolong kita, menopang kita, bukan menjerumuskan kita. Tapi kita begitu banyak orang yang takut beribadah kepada Tuhan. Saya juga tidak heran, ya, karena kita belum taruh hati kepada Tuhan, kita belum tahu panggilan Tuhan. Dan setelah beberapa saat beribadah, kemudian suatu hari datanglah panggilan Tuhan kepada saya. Ketika saya tertidur dan saya merasa sadar betul, dan saya melihat langit itu terang yang luar biasa, satu cahaya yang luar biasa yang belum pernah saya alami dalam hidup saya, melihat sebuah cahaya yang penuh kemuliaan yang luar biasa. Lalu dari langit yang begitu penuh kemuliaan itu, ada suara yang memanggil saya. Dia katakan, besok ada 2 orang yang perlu kamu layani. Tuhan memanggil. Ya, kemudian saya menjadi sadar, kaget saya menjadi sadar. Apa ini kirim mimpi yang seperti itu? Ya, saya beranggapan bahwa mimpi itu adalah ya bunga tidur biasalah. Ya, orang bermimpi. Ya, setelah saya mulai buka toko usaha semua, masih ingat dengan mimpi. Aduh, ini apa ini? Ya. Lalu saya berbicara gini, Tuhan, kalau memang kehendak Tuhan, saya akan melakukannya. Tapi dalam logika saya ini kan bukan pelayan Tuhan, saya nggak ngerti bagaimana saya akan melayani 2 orang. Impossible. Ya, saya bukan hamba Tuhan, saya tidak kenal siapa-siapa, lalu saya melayani 2 orang. Apakah mungkin itu? Tidak mungkin, impossible. Saya lucu sendiri. Aduh, kok bisa? Ya, nggak mungkin, dan karena saya nggak pernah terbayangkan untuk menjadi hamba Tuhan dan tidak ingin, ya, tidak ada opsi pilihan seperti itu. Tapi kemudian saya diingatkan dengan mimpi saya yang saya takut. Lalu saya katakan, Tuhan, kalau kehendak-Mu, saya akan tunduk. Ya, saya katakan dalam hati saya, Tuhan, kalau kehendak-Mu, memang panggilan-Mu, saya akan tunduk. Lalu saya anggap sudah selesai, tidak ada masalah, dan itu tidak mungkin terjadi. Kira-kira jam 11 siang, ada seorang datang kepada saya. Dia bilang begitu, Pak, tolong dong Pak, ya, doakan orang sakit, katanya. Kaget saya ini, nggak keliru, saya bilang, apa? Kamu suruh saya doakan orang sakit? Kamu tidak keliru tuh, cari hamba Tuhan itu, doakan. Saya disuruh doakan orang sakit, itu gimana ini? Ya? Itu depan sana ada gereja tuh, pergi sana gereja, cari hamba Tuhan, panggil itu, doakan. Ya, saya ngomong gitu. Dia begitu. Justru saya sudah dari gereja itu, hambanya semua pergi semua, nggak ada yang tinggal, seorang pun tidak. Ini di kampung saya ada orang yang sakit, yang serius, minta saya cari hamba Tuhan, doakan anaknya yang sakit. Saya kaget. Saya bilang, kamu keliru, ya, kamu carilah hamba Tuhan, sebab saya bukan hamba Tuhan. Dia bilang, saya sudah kemana-mana tapi tidak ada. Karena saya lihat Pak di gereja, pernah ke gereja, ya udah, ya saya datang ke sini. Saya lihat Pak di gereja, pulang ke sini, ketemu sini, sini, makanya saya datang sini. Pak, tolonglah, aku bilang. Saya diingatkan dengan mimpi saya. Gimana ya? Tuhan, ya kalau memang kehendak Tuhan, saya nggak boleh tolak. Ya udah, saya bilang, kalau gitu. Dia bilang cukup jauh, sekitar 20 kilo dari tempat saya. Ya sudah, dengan motor saya bawa dia sekitar daerah Oibelo. Sampai di sana turun, ternyata orang tunggu, memang ada ibu gendong bayi kecil 1. Begitu lihat kami turun dari motor, punya senang luar biasa. Aduh, senang ya. Mari Bapak Pendeta, dia bilang sama saya. Apa? Saya dipanggil Bapak Pendeta, nggak clear ini semuanya. Dianggapnya saya pendeta, ini padahal nggak tahu
belum tahu berdoa lagi, nggak ngerti lagi, ya. Cuman saya lihat dalam ibadah itu kalau orang sakit ditumpang tangan, didoain begitu saja. Lalu, mari Pak tolong lihat tuh, saya punya anak itu sakit demam tinggi sekali. Saya pegang, terbakar seperti itu ya. Di jidatnya ini, kepalanya itu pegang, panas sekali. Gimana ini saya nih? Saya bukan dokter, saya nggak punya obat dan lain sebagainya. Ya kan? Tolong Pak Pendeta doakan anak saya dulu. Kali ini saya bingung, cara berdoanya gimana nih? Saya bingung, betul-betul bingung. Bagaimana saya berdoa? Saya tidak tahu berdoa. Ya, saya ini baru berapa kali ibadah. Ya, saya cuma tahu orang tumpang tangan. Ya, sudahlah. Walaupun tidak nyaman, tidak enak, ya sudah. Ya, tumpang tangan aja kepada bayi. Terus saya berbicara dalam hati begini, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa Tuhan. Saya nggak tahu urusan dengan anak bayi ini yang sakit ini Tuhan. Ya. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan tolong sembuhkan dia. Itu bukan urusan saya tidak tahu Tuhan. Ya. Tuhan yang sembuhkan saja. Dan saya berdoa tidak keluar suara, karena tidak tahu berdoa. Saya tahunya kalau amin selesai. Jadi setelah saya berbicara singkat itu langsung bilang amin, nah selesai. Ya, tapi begitu amin, rasanya kepala saya merah semua, malu, ya, nggak tahu. Ya, sudah, tugas saya sudah selesai, saya sudah berdoa, walaupun tidak keluar suara, saya sudah amin, dan ibu itu sudah senang karena saya sudah berdoa semuanya. Oh udah, kalau gitu saya pamit ya. Kenapa? Saya harus cepat pulang, karena muka saya kayak seperti udang dibakar, panas rasanya. Luar biasa. Ketika saya mulai mau tarik motor, mau putar motor, mau jalan lagi, di atas sana ada tetangganya teriak, Pak Pendeta jangan pulang dulu katanya. Wah, apa lagi ini? Katanya, tolong Pak, anak saya juga sakit ini semua. Dikeluarkan anaknya. Saya coba, ya sama, sakitnya demam tinggi semuanya. Aduh, kali ini gimana ini semuanya. Terus saya pergi. Ya sudah, saya ulangi lagi, tumpang tangan lagi, berdoa lagi, tidak keluar suara, sama yang saya bicarakan. Tuhan, saya tidak tahu ya menangin anak ini, Tuhan yang tahu, Tuhan mau tolong, Tuhan yang sembuhkan saja, saya tidak tahu apa-apa. Ya, amin. Dan begitu amin, ternyata ibu itu juga sukacita, senang luar biasa didoakan semuanya. Padahal saya tidak keluar suara sama sekali. Ya. Tapi muka saya tambah panas rasanya, luar biasa. Terpaksa saya cepat-cepat, begitu selesai balik motor, kembali memang. Aduh, ini pengalaman yang sangat buruk, ini luar biasa. Saya tak selesai Pak. Tapi apa yang terjadi? Ya. Karena panggilan Tuhan yang berkehendak. Begitu saya pergi, kedua anak itu langsung sembuh katanya semua. Nah, itulah Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita. Panggilan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu. Sama seperti dua orang yang kerasukan ini, Tuhan mau selamatkan. Bersyukur kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada di gereja Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Panggilan Tuhan itu luar biasa. Dan panggilan seseorang dengan yang lain tidak mungkin sama. Sekalipun mereka kembar, cara Tuhan memanggil mereka berbeda. Amin. Ada yang melalui sakit penyakit, ada yang melalui krisis, persoalan, ya, ada yang suara Tuhan yang memanggil, ya, ada yang firman Tuhan yang memanggil. Ada pula dengan pujian penyembahan orang merasa dipanggil oleh Tuhan. Amin. Ini cara Tuhan memanggil kita luar biasa. Ya, tujuan Tuhan memanggil kita yaitu membawa kepada keselamatan. Dan kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan akan membawa ke dalam pertobatan. Amin. Pasti Tuhan akan membawa dalam pertobatan. Dan kita akan menikmati mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang memampukan kita berdiri dari hari ke hari, dari level yang rendah naik ke level yang lebih baik. Itu adalah panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lupa dengan panggilan Tuhan. Mari kita baca di dalam Wahyu 2.
Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, ini adalah jemaat di Efesus. Pewahyuan kepada jemaat di Efesus, yaitu kriteria, ya, memasuki penderitaan besar, ya, kita digiring ke arah sana, ya, mulai dengan pandemi dan lain sebagainya. Ke depan dunianya bukan tambah baik, ya, akan tambah parah, ya, dan kita digiring ke arah sana, ya. Salah satu petanda adalah kepada jemaat di Efesus. Di situ dikatakan Tuhan memberikan kredit, Tuhan memuji jemaat Efesus. Ada hal-hal yang positif. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ada hal-hal yang positif, ya, yang ditemukan jemaat Efesus itu. Punya kemauan keras, menderita, tetap cinta Tuhan, punya ketekunan di dalam Tuhan luar biasa, dan Tuhan puji. Tetapi ayat yang keempat, ada satu celaan yang Tuhan berikan, ada satu teguran. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, first love, kasih mula-mula itu adalah panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari berbagai macam latar belakang kita dipanggil. Jangan lupa dengan panggilan mula-mula. Cinta mula-mula kita dipanggil. Cinta kita berapi-api luar biasa, dan jangan itu padam. Panggilan mula-mula itu tetap harus berkobar dalam hidup kita. Bagi saudara yang belum dapat panggilan mula-mula itu, mari kita tumpang tangan, kita doakan supaya Tuhan pakai, Tuhan berbicara, Tuhan angkat. Ini rencana panggilan Tuhan mula-mula itu ingin menempatkan kita ke level yang lebih baik, tujuan yang lebih baik. Tapi iblis tidak senang, suka datangkan badai persoalan supaya kamu melupakan panggilan mula-mula itu. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mencatat, yang memberikan informasi kepada kita, kalau sampai kita melupakan panggilan mula-mula, cinta mula-mula kita, panggilan Tuhan itu, firman Tuhan katakan kita telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan katakan bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Tuhan ingatkan, Tuhan masih beri kesempatan. Jangan tanggalkan, jangan tinggalkan kasih mula-mula, panggilan Tuhan itu. Dan bertobatlah kalau engkau tinggalkan. Kembali, bangkit, mulai dari awal lagi. Semangat yang mula-mula melayani, dan jangan ditanggalkan. Jika tidak demikian, kata firman Tuhan, kalau tidak tinggal dalam pertobatan, tinggal dalam panggilan mula-mula, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kita dipanggil, diingatkan. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara keras buat kita. Jangan tinggalkan panggilan mula-mula, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Sebab ketika kita tinggalkan, kita sengaja tinggalkan, tidak mau menerima panggilan daripada Tuhan, kaki dian Tuhan akan dicabut dari hidup kita. Dan kalau kaki dian dicabut dari hidup kita, kita adalah bagian daripada kebinasaan. Tujuan panggilan dari Tuhan adalah menyelamatkan kita semua. Amin. Amin. Bukan yang meriah buat Tuhan Yesus. Inilah yang perlu kita maknai hidup kita. Jangan lupa dengan panggilan mula-mula. Ya.
Dan saya mau katakan, setiap panggilan kepada pribadi kita tidak mungkin sama, satu dengan lain selalu berbeda. Tapi tujuan Tuhan yaitu satu, untuk menyelamatkan kita, menempatkan kita ke jenjang yang lebih baik. Ya. Tetapi iblis tidak suka, musuh kita tidak suka. Musuh akan menciptakan badai, musuh menciptakan penghadang, to block the growth. Bagaimana dia akan membatasi, membuat barrier sehingga pertumbuhan kalian dalam Tuhan terganggu. Oleh sebab itu, jangan mundur, pertahankan panggilan mula-mula, kasih mula-mula yang membuat kita semangat dalam pelayanan semuanya, dan itu dipertahankan, dan Tuhan akan menyertai. Ya, kita mampu mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Tepuk yang meriah untuk Yesus. Dan mari kita semua bangkit berdiri, singa pemusik saya undang maju ke depan.